hipotesis testing atau uji hipotesis. Hipotesis dan prosedur uji hipotesis. Hipotesis null ditulis sebagai H0 adalah klaim mula-mula yang diasumsikan benar atau true. Sedangkan hipotesis alternatif ditulis sebagai HA adalah lawan dari H0 atau komplement dari H0. Kesimpulan yang mungkin dari uji hipotesis adalah kita menolak H0, reject H0, atau kita gagal untuk menolak H0, fail to reject H0. Sebuah uji hipotesis atau test of hypothesis adalah sebuah metode untuk menguji sebuah null hipotesis dengan menggunakan sampel data yang kita lakukan, yang kita ambil dari sampling. Apakah nantinya kita mau mereject H0 atau null hipotesis ini, ataukah kita gagal untuk mereject H0 ini. Jadi kita menggunakan sampel data yang kita dapat dari sampling. Nah, ini adalah prosedurnya. Yang pertama adalah kita tentukan sebuah tes statistik. Ya, itu sebuah fungsi dari sampel data. Lalu kita tentukan rejection region-nya. Jadi rejection region itu adalah region penolakan yang kita tentukan berdasarkan nilai alpha, yaitu level of significance. Nah, rejection region ini atau daerah penolakan ini adalah himpunan dari semua tes statistik, nilai-nilai tes statistik, di mana H0 akan di-reject. Ya, jadi null hipotesis ini akan di-reject. Error dalam uji hipotesis. Tipe 1 error. Itu adalah error di mana ketika kita mereject hipotesis H0. Ya, ketika H0-nya benar. Jadi, peluang tipe 1 error sama dengan alpha. Sedangkan tipe 2 error adalah termasuk tidak mereject H0 ketika H0 adalah salah atau false. Jadi, peluang tipe 2 error adalah beta. Jadi sekali lagi, tipe 1 error adalah ketika kita mereject H0 ketika H0-nya true. Sedangkan tipe 2 error adalah kita tidak mereject H0 ketika H0-nya false. Nah, ini tabelnya. Ketika H0 adalah true, kita accept H0, maka baik-baik saja, oke. Ketika H0 false, kita mereject H0, ya ini baik-baik saja. Tetapi ketika H0 true, lalu kita reject H0, maka ada tipe 1 error. Ketika H0 false dan kita menerima H0, berarti tipe 2 error. Nah, ini adalah rejection region alpha dan beta. Nah, rejection region ini adalah misalkan pada sebuah eksperimen, dan ukuran sampelnya sudah ditentukan ya, fix. Terus sebuah tes statistiknya sudah ditentukan, maka pengurangan nilai ukuran dari rejection region untuk mendapatkan nilai yang lebih kecil dari alpha akan menghasilkan nilai beta yang akan membesar untuk setiap parameter yang konsisten dengan HA. Sedangkan significant level ditulis sebagai alpha, itu adalah nilai yang bisa ditoleransi ya, ketika kita menemukan sebuah rejection region. Nah, nilai ini seringkali disebut sebagai significance level, yaitu alpha. Nah, ini akan membuat beta sekecil mungkin ya, berdasarkan batas yang ditentukan oleh alpha ini. Jadi hasilnya seringkali alpha disebut sebagai significance level atau uji keberartian. Level alpha test. Uji hipotesis yang menggunakan level alpha. Nah, sebuah uji hipotesis yang menggunakan significant level
ditulis sebagai atau seringkali disebut sebagai sebuah level alpha test. Nah, sebuah level alpha test ini adalah sebuah tes menggunakan significant level alpha di mana tipe 1 error peluangnya itu dikontrol pada nilai tertentu. Test about a population mean. Nah, kita akan membahas uji hipotesis ya, untuk population mean atau nilai rata-rata populasi yang akan dites. Kasus 1, sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan standar deviasinya diketahui ya, standar deviasi populasinya diketahui. Di sini kita melihat ada null hipotesis yaitu H0, yaitu mu sama dengan mu 0. Nah, di mana mu 0 ini adalah yang dihipotesiskan. Rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Nah, tentunya nilai dari tes statistiknya adalah Z sama dengan rata-rata sampel, yaitu X bar ini, dikurangi mu 0, dibagi standar deviasi sampel, yaitu sigma dibagi akar N. Sigma di sini adalah standar deviasi populasi, sedangkan sigma dibagi akar N adalah standar deviasi sampel, aproksimasi dari standar deviasi sampel. Masih kasus yang sama, di mana populasinya berdistribusi normal dengan sigma diketahui, standar deviasi populasinya diketahui. Ada 3 jenis alternatif hipotesis yang mungkin. Yang pertama adalah HA-nya adalah di mana mu lebih besar dari mu 0, maka rejection region-nya atau daerah penolakannya untuk level alpha test adalah ketika Z lebih besar atau sama dengan dari Z alpha. Ketika HA ini adalah mu lebih kecil dari mu 0, maka rejection region-nya, nilai penolakannya adalah Z lebih kecil sama dengan minus dari Z alpha. Ketika HA-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0, maka rejection region-nya atau daerah penolakannya adalah ketika Z lebih kecil sama dengan minus Z alpha per 2 atau Z lebih besar dari Z alpha per 2. Ini adalah langkah-langkah yang direkomendasikan dalam analisis uji hipotesis. Yang pertama, kita identifikasi dulu parameter yang akan kita tertarik untuk diuji hipotesiskan, dan kita deskripsikan dalam konteks problem atau masalah yang akan diuji hipotesiskan. Tentukan null value, dan kita tentukan juga H0 atau null hipotesisnya. Barulah kita tentukan HA-nya atau hipotesis alternatifnya. Lalu tentukanlah formula untuk menentukan nilai dari tes statistiknya. Yaitu kalau tadi Z-nya berapa ya, kalau untuk mean, untuk population mean. Lalu tentukan rejection region atau daerah penolakan ya untuk nilai alpha tertentu ya. Untuk significance level nilai tertentu, yaitu alfanya sudah ditentukan, tentukan rejection region-nya. Lalu hitunglah ya setiap ada dari yang sampel yang kita punya, hitunglah setiap kuantitinya, lalu masukkan ke dalam formula yang di nomor 4 ini untuk mendapatkan nilai tes statistiknya. Lalu hitunglah nilainya. Nah, barulah langkah terakhir, tentukan apakah H0 harus ditolak, ya. Dan kalau benar H0 ditolak, berarti kita bisa menolak H0. Dan kita bisa interpretasi ini. Nah, tadi
formulasi langkah 2 dan 3 harus dilakukan sebelum kita menganalisis data tersebut. Nah, ini adalah tipe 2 probability atau beta dari level alpha test. Untuk ketiga kasus HA, yaitu HA yang pertama, mu lebih besar dari mu 0, maka tipe 2 probability-nya akan berbentuk seperti ini. Ketika HA mu lebih kecil dari mu 0, dia akan berbentuk seperti ini. Dan ketika HA mu tidak sama dengan mu 0, maka tipe 2 probability-nya adalah seperti ini. Ukuran sampel. Nah, ini adalah ukuran sampel N. Jadi ukuran sampel N, di mana significance levelnya alpha, ya, yang memiliki beta mu aksen sama dengan beta pada nilai alternatif mu aksen. Maka nilai N akan seperti demikian. Ini untuk tes di mana yang diambil satu ekor saja, yaitu sebelah kiri atau kanan. Sedangkan ini untuk 2 ekor kiri atau kanan, ya, 2 ujung kiri atau kanan dari kurva. Sedangkan ini cuma satu ujung saja, kiri atau kanan. Ini dua-duanya kiri kanan. Nah, ini kasus kedua. Kasus kedua adalah ketika sampelnya ukurannya besar. Ketika ukuran sampelnya besar, maka kita bisa menggunakan Z. Ya, karena dia bisa mendekati distribusi normal. Ingat teorema limit sentral yang pernah dibahas. Nah, ini untuk ukuran sampel yang cukup besar, ya, ini kita tidak perlu, ya, mengetahui sigma berapa dari populasinya. Ya, karena bisa diaproksimasi dengan menggunakan sigma ataupun standar deviasi dari sampel tersebut, karena cukup besar ukurannya. Nah, untuk ukuran yang cukup besar, anggaplah N-nya lebih besar dari 30, sesuai dengan teorema limit sentral, central limit theorem, ingat kuliah yang lalu. Kalau N-nya besar, maka S, standar deviasi dari sampel, itu akan mendekati sigma, yaitu standar deviasi dari populasi. Maka kita bisa menggunakan tes statistik seperti ini. Kita lihat bahwa kita menggunakan S, bukan lagi sigma. Ya, tadi kan dibilang bahwa sigma dibagi akar N itu bisa mengaproksimasi S. Nah, ini S sangat dekat dengan sigma. Jadi ini kita bisa ganti sigma dengan S. Kasus ketiga adalah populasinya berdistribusi normal, tetapi sigma tidak diketahui. Ketika sigma tidak diketahui, ya, maka kita bisa menggunakan distribusi T. Ya, jadi jika kita memiliki sampel acak berukuran N, maka distribusi T ini kita bisa menggunakan, ya. Dan S di sini adalah standar deviasi sampel. Ini distribusi T di sini dikatakan memiliki derajat kebebasan sebanyak N-1 atau N-1 derajat kebebasan. N-1 degrees of freedom. Nanti yang dipakai adalah distribusi T. Jadi kita menggunakan tabel distribusi T untuk kasus ini. Nah, ini untuk distribusi T. Null hipotesisnya ketika H0-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Jadi null hipotesisnya H0 mu sama dengan mu 0. Maka tes statistiknya adalah seperti yang tadi dibilang, T sama dengan X di sini, X rata-rata dari sampel dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Nah, ini sebagai
aproksimasi untuk sigma. Ya, jadi S kecil ini aproksimasi sigma. Nah, ini untuk 3 kasus alternatif hipotesis ketika HA mu lebih besar dari mu 0, maka rejection region-nya adalah ini. T lebih besar sama dengan T alpha, N-1. N-1 adalah derajat kebebasannya. Ketika HA-nya mu lebih kecil dari mu 0, maka T lebih kecil dari minus T alpha, N-1. Dan ketika HA-nya mu tidak sama dengan mu 0, maka T lebih besar sama dengan T alpha per 2, N-1, atau T lebih kecil sama dengan minus T alpha per 2, N-1. Ini adalah kurva beta untuk t-test. Nah, kita lihat kurva beta bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Di mana ini adalah beta ketika mu sama dengan mu aksen. Ini adalah kurva beta untuk N-1 derajat kebebasan. DF ini adalah derajat kebebasan, degrees of freedom. Ini adalah sumbu D. Ya, yang berkorespondensi dengan alternatif dari mu aksen. P-value atau probability value. P-value adalah nilai terkecil ya pada saat level dari keberartian pada saat H0 akan ditolak ya ketika sebuah uji hipotesis digunakan pada sebuah dataset. Yang pertama, ketika p-value-nya lebih kecil sama dengan alpha, maka kita bisa tolak H0 atau reject H0 pada level alpha. Sedangkan p-value-nya lebih besar dari alpha, maka kita tidak boleh mereject H0 pada level alpha. Nah, p-value seperti telah disebutkan adalah nilai probability atau nilai peluang yang dihitung ya mengasumsikan H0 benar ketika mendapatkan sebuah nilai tes statistik yang setidaknya kontradiktori ya, jadi berkontradiksi dengan H0. Nah, semakin kecil nilai p-value, semakin kontradiksi datanya terhadap H0. Jadi, semakin besar p-value, semakin tidak kontradiksi berarti datanya dengan H0. Semakin datanya menunjang H0. Jadi, ini adalah salah satu indikator p-value yang kita bisa pakai juga untuk menentukan ya kita menentukan apakah kita tolak H0 atau gagal untuk menolak H0. Nah, ini nilai p-value untuk z-test. Ini adalah ketika tes dengan menggunakan ekor kanan, upper tail itu ekor kanan, ekor sebelah kanan. Ini adalah p-value untuk lower tail atau ekor sebelah kiri pada kurva ya. Sedangkan ini adalah p-value untuk dua ekor ya, kiri kanan. Nah, ini secara visual, ini upper tail, berarti ekor kanan. Ya, ini adalah p-value-nya. Ini ketika HA-nya, di mana HA sama dengan mu lebih besar dari mu 0. Nah, ini lower tail atau ekor kiri. Ketika HA-nya adalah mu lebih kecil dari mu 0. Dan ini adalah two tail atau dua ekor. Ketika HA-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah yang diarsir ini adalah rejection region. Kalau ternyata tes statistik kita berada di rejection region, maka kita tolak H0. Sedangkan ketika ketika tes statistiknya berada di daerah penerimaan ini, maka kita gagal untuk menolak H0 atau kita accept H0. Demikian juga untuk ini sama ketika
tes statistik kita berada di sini, di daerah penolakan, maka kita bisa menolak H0. Sedangkan ketika tes statistik kita ada di daerah sini, di daerah penerimaan, maka kita gagal untuk menolak H0, atau dengan kata lain menerima H0. Untuk yang two tail juga sama, ketika ini adalah daerah penolakan, ini dan ini, ketika tes statistik kita ada di sini atau di sini, maka kita gagal untuk maka kita bisa menolak H0. Sedangkan ketika ada di sini, maka kita bisa menolak, kita gagal untuk menolak H0. Ya, jadi ketika di sini, tes statistik kita di sini, kita tolak H0, sedangkan kita di sini, kita gagal untuk menolak atau menerima H0. Nah, ini adalah p-value untuk t-test. Nah, nilai p-value untuk sebuah t-test adalah nilai kurva T ya. Nah, nilai kurva T ini bergantung derajat kebebasan, yaitu n-1. Nah, ini adalah summary atau rangkuman dari uji hipotesis. Yang pertama adalah kita tentukan dulu hipotesis apa yang akan kita uji. Yang kedua, kita pilih tes statistik kita, yaitu random variabelnya dan distribusi peluangnya. Yang tadi dicontohkan, yang dibahas adalah contohnya adalah mu. Itu kita ambil dari sampel, tes statistiknya adalah X yang dikonversi ke Z. Baru yang ketiga, langkah ketiga, kita tentukan region yang kritis, ya, atau daerah kritis, tergantung dari nilai alfanya. Jadi kita tentukan Z alfanya berapa kalau misalkan kita menggunakan distribusi Z, atau T alfa berapa kalau kita menggunakan distribusi T. Barulah kita tentukan p-value dari tes statistik. Atau kita bisa juga gunakan selain p-value menggunakan tadi yaitu tes statistik tersebut, variabel tes statistik yang sudah dikonversi ke Z atau T. Nah, apakah yang kelima barulah kita tentukan apakah hasil dari sampel tes statistik tersebut ada di daerah kritis, apakah dia ada di daerah penolakan atau daerah penerimaan. Barulah kita ambil kesimpulan. Contoh. Ini contoh nyata. Jadi misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi ban, ya, ceritanya perusahaan ini melakukan modifikasi pada desain dari thread, ya, thread dari ban, atau disebutnya kembang lah ya, kembang ataupun pattern atau pola dari ban, ya, ban motor atau ban mobil. Lalu sebuah studi kelayakan ekonomi yang mengindikasikan bahwa modifikasi kembang tersebut, ya, dapat dijustifikasi jika, ya, nilai atau average tire life, umur dari ban tersebut, ya, haruslah melebihi 20.000 mil. Diambillah sebuah sampel dengan ukuran N sama dengan 16. Ya, jadi diambil sebuah sampel dengan ukuran N sama dengan 16 buah ban. Lalu dites. Ternyata hasilnya ya adalah sampel tersebut memiliki rata-rata 20.758 mil. Nah, anggaplah umur dari populasi dari ban tersebut berdistribusi normal dengan standar deviasinya diketahui yaitu 1.500, ya, 1.500 mil. Ini umurnya dalam mil ya, bukan dalam tahun ya, dalam mil. Jadi berapa layak, berapa mil ban tersebut bisa digunakan pada mobil atau motor. Nah, lakukanlah hipotesis testing dengan menggunakan significance level atau level keberartian alfa sama dengan 1%.
Oke, maka jika kita lakukan langkah-langkah yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Oke, yang pertama kita tentukan dulu H0. H0-nya adalah mu sama dengan 20.000. Ya, tadi ini kita akan menguji apakah benar klaimnya. Ya, mu sama dengan 20.000. H0-nya ini null hipotesisnya. Nah, alternatif hipotesisnya adalah mu lebih besar dari 20.000. Ya, tadi kan karena ukuran sampelnya adalah 20.758 mil. Sehingga kita menggunakan HA mu lebih besar dari 20.000. Nah, lalu kita lakukan formula ini untuk mengkonversi ke Z. Karena tadi berdistribusi normal populasinya. Sehingga kita bisa gunakan formula ini untuk mengkonversi ke Z. Ya. Nah, untuk alfa 0,01, kalau kita lihat di tabel, ini akan berkorespondensi dengan Z 0,01 yaitu 2,33. Jadi ketika alfa 0,01 yaitu luas ini adalah 0,01 alias 1%, maka titik Z di sini adalah 2,33. Anda bisa lihat di tabel kurva distribusi normal standar ya. Jadi ketika ini luasnya adalah 0,01 atau luas yang besar ini juga kita bisa pakai juga, ini luasnya 0,99, maka Z-nya adalah 2,33. Ya, jadi ini adalah daerah kritisnya. Ini yang diarsir ini daerah sini yang kanan ini adalah daerah penolakan, sedangkan yang di sini yang putih yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan. Barulah kita hitung Z-nya berapa. Kita konversikan 20.758 ke Z. Ya, ini adalah X rata-rata atau nilai rata-rata sampelnya. Kita konversikan ke Z, hasilnya menjadi 2,02 ya, yaitu 20758 dikurangi 20.000, yaitu mu 0-nya 20.000, dibagi standar deviasinya tadi diketahui ya. Ini mengaproksimasi standar deviasi sampel karena diketahui ini standar deviasi populasi, jadi kita pakai saja. Kalau tidak ada kita bisa gunakan standar deviasi sampel ya. Karena ada kita gunakan saja, jadi ini 1500 dibagi akar 16. Nah, kalau Anda hitung hasilnya kira-kira 2,02. Nah, 2,02 ini kalau kita lihat ada di daerah sini. Ya. Jadi 2,02 ini tidak berada di daerah penolakan, yaitu ketika Z lebih besar dari 2,33. Tapi dia ada di sini nih, di sebelah kirinya nih, yaitu 2,02 lebih kecil dari 2,33. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa H0-nya tidak bisa ditolak. H0 yaitu tadi mu sama dengan 20.000. Maka mau nggak mau kita terima. Nah, interpretasinya di sini apa? Yaitu bahwa data tersebut tidak ada support yang kuat, ya, tidak memiliki support yang kuat, ya, bahwa untuk mengklaim bahwa umur dalam miles ya, dalam mil, umur rata-rata dari ban yang diproduksi di populasi, ban yang diproduksi secara populasi melebihi 20.000 mile. Ya, jadi makanya kita tidak bisa menolak H0. Nah, apakah kalau gitu ketika kita menerima H0, apakah H0 benar? Ya, kita tidak bisa bilang apa-apa. Ini cuma bilang bahwa H0 tidak bisa ditolak. Tapi belum tentu juga H0 benar. Yang jelas data kita tidak menunjang untuk menolak H0. Jadi kita gagal untuk menolak H0. Tidak berarti bahwa H0 adalah benar. Jadi datanya tidak cukup kuat untuk menolak klaim H0. Nah, ada cara berikut lagi. Kalau ini menggunakan Z, cara yang berikut adalah menggunakan p-value. Nah, kita lihat nih, ketika Z sama dengan 2,02, kalau kita lihat di tabel,
p-value-nya adalah 0,0216. Nah, 0,0216 ini jauh lebih besar dibandingkan 0,01, yaitu alfanya tadi ya. Karena 0,0216 lebih besar dari alfa, maka H0 tidak bisa ditolak. Kita gagal untuk menolak ya, gagal tolak, fail to reject. Jadi H0 diterima. Jadi tadi menggunakan Z untuk atau sumbu Z di sini untuk menentukan penerimaan atau penolakan, sedangkan ini menggunakan p-value ya. Ketika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kita gagal untuk menolak ya. Jadi kita terima saja H0. Sekali lagi, apakah H0 dengan kita menerima H0 bahwa kita bisa bilang bahwa H0 adalah benar? Jawabannya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Bukan berarti H0 adalah 100% benar, tidak. Ya, tetapi kita tidak bisa menolak H0. Ya, fakta bahwa H0 benar atau salah tetap kita tidak tahu. Nah, demikianlah ini contoh adalah uji hipotesis. Semoga dapat dipahami dan berguna.